Tahun 2022 memang sulit ya. Tahun 2023 ini bakal ada perbaikan nih, kita ngelihatnya. Ada beberapa katalis positif untuk 2023 nih teman-teman. Jadi kalau kita perhatiin, untuk tahun 2023 ini ada beberapa hal yang bisa diperhatiin ya. Jadi kita langsung aja ke fokusnya untuk 2023 apa nih teman-teman. Ya, salah satunya yang saya sebutkan tadi, China reopening. Terus kita untuk tahun 2023 dari tim research itu melihat earnings growth dan balance sheet yang kuat itu bisa menjadi pilihan. Yaitu kalau gitu ya kita ngelihat kayak big banks itu masih menjadi topics. Karena ya balik lagi ya teman-teman, dengan setelah China reopening ketemu equilibriumnya ya, asing itu kan nggak akan terus-terusan juga kayak inflow-nya ke China teman-teman. Karena ya untuk tahun ini kan masih banyak uncertainty ya dari The Fed yang naikin suku bunga masih cukup agresif. Yaitu nanti kita tunggu sampai The Fed ini kapan akan less agresif. Ya Indonesia dengan China reopening akan diuntungkan. Ya salah satu yang cukup menarik itu adalah big banks, karena kalau ekonomi kita masih strong, ekonomi bertumbuh, proxy itu pertumbuhan ekonomi yang paling kelihatan pertama itu adalah big banks. Terus yang kedua kita lihat ini kan tahun 2024 itu adalah tahun pemilu, dan pemilu kali ini itu kan berbarengan dengan pilkada ya. Nah, dan kalau kita ngomongin untuk pemilu itu kan perputaran uang atau money velocity setahun sebelum pemilu menjelang musim politik itu kan meningkat teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari sektor-sektornya, sektor consumer, sektor kayak yang berhubungan dengan masyarakat menengah ke bawah itu akan diuntungkan. Kenapa? Ya karena ya kalau kita lihat kayak mereka ini jadi ada duit lebih lah, gampangannya seperti itu. Terus sektor konsumer yang apa? Ya kita mesti coba pilih-pilih nih teman-teman. Yang untuk menengah ke bawah itu fokusnya apa? Terus kalau kita lihat sebenarnya kan konsumer nama-nama banyak yang nanya, kalau gitu Unilever masih menarik nggak ya? Balik lagi teman-teman. Unilever itu sebenarnya kan masih agak turun. Pendapatannya mereka itu juga susah naik. Kenapa? Karena orang-orang itu down trading. Makanya kita sebutin di sini down trading dan kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar kita ngomongin makanan, kayak makanan yang susah digantiin apa sih? Ya kayak misalnya Indomie. Terus kita juga ngomongin snack-snack Mayora. Kenapa Mayora dari CPP itu masih naik? Sedangkan untuk Unilever ini turun. Unilever kena dampak dari down trading. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin sabun dan sampo, Unilever ini kan adalah sabun dan sampo yang mahal. Ya, kata kuncinya itu sabun dan sampo yang mahal dan semakin mahal teman-teman. Sedangkan kalau untuk mandi aja sabun dan sampo, orang-orang sekarang ngelihat kebutuhan pokok makin mahal nih. Apakah mereka tetap akan willing spend misalnya 50.000 yang dulu sampo sama sabun sekarang naik jadi 60.000, 70.000? Mungkin mereka akan mengurangi untuk belanja sampo dan sabun mereka. Mereka akan yang awalnya pakai merek A, pakai yang merek lebih murah teman-teman. Toh ujung-ujungnya itu kan bukan untuk makanan gitu. Jadi makanya kalau kita lihat sebenarnya untuk Unilever itu masih agak susah. Ditambah lagi Unilever ini kan tiap tahun mereka tuh harus bayarin royalti ke Unilever pusat. Nah royalti ini kan juga cukup berat ya teman-teman. Ya kalau kita lihat sebenarnya itu yang masih memberatkan untuk Unilever. Makanya kalau kita lihat meningkatkan belanja masyarakat untuk sektor konsumsi, telekomunikasi, kita juga melihat selama tahun pemilu ini adalah salah satu sektor yang cukup menarik. Makanan dasar, makanya kita sebutin ya makanan dasar ini tadi adalah ICBP, terus transportasi dan logistik. Terus di luar itu yang menarik juga kita lihat konsolidasi bisnis teman-teman. Konsolidasi bisnis ini kan sebenarnya sudah terjadi di tahun 2022. Di mana ada beberapa merger ya, kayak SMGR dengan SMBR, terus juga ISAT dengan TRI, dan juga kalau kita lihat sebenarnya kan GoTo ini yang dibahas di public expose terakhir, mereka ini akan melakukan focusing on their core business ya, makanya kayak AMRT itu sama mereka akan dijualin.
Jadi mereka ini akan mulai ngelepasin yang non-core. Jadi mereka akan focusing untuk gimana secepat mungkin mereka bisa mengarah ke profitability. Sebenarnya itu cukup positif teman-teman. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat core bisnisnya dari GoTo, yaitu yang transportation atau yang ya dari yang Gojek dan delivery dan lain sebagainya, terus dari yang financing, terus ya sebenarnya kalau untuk core bisnisnya mereka, kalau yang paling cuan itu kan yang dari financingnya ya, by the way. Ya mereka akan focusing di core bisnisnya mereka. Terus yang non core itu akan mulai dilepasin, ya which is kemarin beberapa minggu yang lalu itu kan udah ada crossing dari AMRT ya. Itu sebenarnya juga adalah salah satu langkah yang cukup positif karena crossingnya kan juga harganya di harga atas ya. Jadi itu yang akan menjadi fokus untuk GoTo. Tapi apakah sektor teknologi tahun ini berarti sudah menarik? Belum tentu. Kemungkinan jawabannya sih enggak ya. Kenapa? Karena suku bunga masih akan tinggi, teman-teman. Itu satu. Suku bunga dari The Fed ini mungkin akan stop naikin suku bunga nanti itu di semester kedua. Tapi kapan akan menurunkannya itu kan yang belum tahu. Ya, jadi untuk target dari suku bunganya kan itu di 5,1, which is ya itu kemungkinan nanti akan stop di menjelang semester 2. Tapi ya itu kalau untuk dari suku bunga kapan akan turun itu most likely nggak tahun ini itu teman-teman. Terus ini yang cukup menarik juga, nilai tambah dari hilirisasi. Nah, ini kan sebenarnya yang udah digembor-gemborkan oleh Presiden Jokowi nih, teman-teman. Gimana? Karena kita itu di Indonesia sebenarnya kita punya semua komoditinya, kita punya semua yang diperlukan untuk let's say in this case electric vehicle misalnya, untuk baterai misalnya. Kita punya nih semuanya. Jadi kenapa kita nggak bikin smelter di sini? Kita ngolahnya di sini dan kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing, jadi kita itu nggak jual mentahannya. Itu yang sebenarnya paling ditekankan di sini. Makanya kayak kalau teman-teman lihat kayak si ADMR itu kan mereka juga mau bikin smelter aluminium, terus juga semuanya kayak Inco itu kan mereka juga udah punya smelter dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang cukup menarik. Permetalan menurut saya itu bisa menjadi salah satu yang diperhatiin untuk tahun ini nih teman-teman. Terus PTBA United Tractor ITMG, baguskah untuk invest? PTBA UT ITMG, kalau ITMG oke karena dividen ya. PTBA ini juga dividen. Saya kalau ngeliat dari sisi dividennya setuju. Kalau ini untuk dividen itu dulu. Kalau mengharapkan dari capital gain, saya rasa agak susah ya sektor batu bara untuk tahun ini. Kenapa? Karena sebenarnya dengan China reopening itu akan meningkatkan suplai batu bara, teman-teman. China itu adalah produsen batu bara terbesar di dunia. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya dengan mereka pakai batu baranya mereka itu nggak cukup, makanya mereka masih ngimpor. Nah, kalau kegiatan ekonominya sudah pulih, semuanya udah open, ya mereka bisa naikin production. Jadi kemungkinan yang semula ngimpornya let's say 100, ini impornya bisa jadi lebih sedikit teman-teman, karena mereka sudah bisa pakai ya produksi dalam negerinya mereka. Itu sebabnya kalau untuk komoditas batu bara saya nggak gitu favoring untuk tahun ini. Tapi kalau untuk ITMG, kalau itu adalah untuk dividen, saya masih setuju. Harum sama Telkom bagus nggak kok? Oke, kita akan coba bahas. Sekarang kita coba liatin teknikalnya sekalian ya teman-teman. Ini tadi IHSG, ini angkanya kelihatan, sorry. Saya agak geser ke sini ya, biar angkanya kelihatan. Ini kelihatan aja, kelihatan kan ya? Ya, IHSG sebenarnya belum kemana-mana. Ya, dari sini waktu itu di rebound, terus agak turun lagi sedikit. Terus
sorry ya. Terus tadi ada yang nanya apa, Telkom Pegas gimana? Pegas ya, ini untuk Pegas. Sebenarnya Pegas ini adalah salah satu proxy untuk minyak-minyakan ya teman-teman. Ya, Pegas ini kan dia udah jebol nih supportnya. Jadi kalau kita lihat, ya nextnya ini kan di 1695 1760 ya. Ini untuk Pegas, nextnya di situ. Loh, kok kebalik? Nah, ini untuk Pegas. Ya, ini untuk Pegas sebenarnya, apakah sekarang ini udah mulai menarik? Belum, karena kalau kita perhatiin turunnya ini kan ya, dia sebenarnya masih bergerak turun ya teman-teman. Jadi dia akan perhatikan dia lagi tes support di 1695 1760 itu untuk Pegas. Terus tadi ada yang nanya Telkom sebenarnya ini sangkut apa ini? Telkom ini cukup menarik teman-teman, karena waktu itu kan dia sempat turun cukup signifikan karena GoTo. Terakhirnya kan sekarang dia udah penurunannya udah agak mereda nih ya.